kita lanjutkan ya materi mengenai subnetting kelas B. Untuk materi sebelumnya gitu ya, sudah sempat dibahas mengenai subnetting kelas C. Kalau kelas C, dia kan /24 gitu ya. Sedangkan kan IP address versi berapa sih? IP versi 4 itu kan ada 32 bit gitu. Jadi yang 8 bitnya atau di oktet keempatnya itu yang kita buat subnet untuk di kelas C. Nah, kalau di kelas B berarti kan dia tengah-tengah nih ya. 16 bit untuk network, 16 bit untuk host. Nah, kenapa subnet? Jadi bit hostnya itu yang akan kita pinjam buat jadi network gitu. Nah, ini teorinya, teori mengenai IP address ya, sebenarnya IP address. Ini IP address kelas B, nih. Jadi ada net ID, ada 16 bit, terus 16 bit sisanya tuh host ID. Gitu. Jangan sampai lupa. Nah, misalnya ini ada IP 191.147.26.161. Net ID-nya berarti dia di sini ya, karena di kelas B. Berarti yang setelahnya di 26.161 itu berarti host ID, gitu ya. Nah, atau dia bisa kelas B itu dari 128 sampai 191 gitu. Kalau mau gampangnya ya, gampang ingatnya, berarti dia 191 berarti kelas B, 192 berarti kelas C. Nah, gitu. Nah, dijumlahkan maka IP address ini di kelas B ini akan memiliki network sebanyak ini ya 65.255 network atau jaringan. Nah, dan setiap networknya ini memiliki host 65.000 host, hampir sama ya, separuh-separuh sebenarnya dia. Gitu. Nah, ini yang tadi ya, untuk si apa? Si kelas B. Ini kan total semuanya ini ada 32 bit ya. Nih. Ini dia pasti awalnya 128 sampai 191. Ini untuk yang di depan ya, bit nilai yang bit yang di depan. Kenapa sampai 191? Karena kalau 192-nya dia udah di kelas C, beda. Jadi ini posisinya gitu. Nah, ini NNN itu network semua gitu ya. Jadi sampai host ini sampai bit di sini nih ya, di batas sini dia sampai network, terus selanjutnya baru host gitu. Nah, ini mensubnet network kelas B. Misalnya defaultnya ini 172.16.0.0. Net max-nya 255.255.0.0 atau /16 gitu ya. Ini /16. Jangan bingung antara /16 gitu ya yang ini dengan 255.255.0.0 ini sama aja gitu ya, jangan kalian bingung jadinya karena 16 ini kan jumlah angka satunya semua ditotalin gitu. Nah, memperpanjang max atau net max-nya, nah itu berarti kita akan mensubnetting gitu ya. Nah, misalnya di sini ada nih, kan dia defaultnya 255.255 ya, terus dirubah jadi 255.255.248.0 atau /21. Nih. Jadi ada 4 bit nih, kan defaultnya dia 16. Ini dirubah jadi 21 gitu. 16 25 tambah bit. 5 ya. 5 bit, benar 5 bit. Jadi tambah 5 bit. Ini kan defaultnya 16 gitu aja. Kalau kita pikir kelas B, oh dia 16 nih. Oh ternyata soal ada di /21 gitu. Berarti dia udah minjem nih, minjem 5 bit ya, 5 bit gitu. Jadi 16 tambah 5 21. Gitu. Jadi nanti kalian pikirnya gini aja. Jadi 255, 255, 248. Nah, 248 ini kan sudah kita belajar mengenai perubahan ya. Dari desimal ke biner, biner desimal kan itu pernah. Nah, ini kita rubah nih, jadiin biner yang tadi 248. Nah, 248 nih binernya seperti ini, jadi 111111100 itu. Nah, ini si subnet max-nya jadi berubah. Ini subnet max yang baru ibaratnya. Kalau subnet max defaultnya dia hanya di sini aja nih 255.255 gitu ya. Oke. Nah,
Kalau dia punya 5 bit, jadi berapa nih? Bisa jadi ibaratnya jadi subnetnya. Yang bisa jawab nggak? Tadi ada berapa subnet yang kebentuk di sini? Berapa? Halo, ini ada orang nih. Halo. Kalau kayak gini gimana jadinya? Dua, 21. gimana? 2 pangkat? Nih, 2 pangkat 5, gitu ya. Jadi kita punya subnet itu dihitung dari jumlah bit yang dipinjam. Itu. Kan tadi kan udah nih 16, terus jadi 21 gitu ya. Oh berarti ada 5 bit gitu. Jadi 2 pangkat 5 gitu. Nah, jadi bisa kemungkinan kita memiliki 32 subnet atau 32 jaringan lah ibaratnya gitu ya. Tadi kan sebelumnya satu jaringan doang nih. 1 juta 16, hanya satu doang, ini udah ini doang. IP-nya berarti 0.1, 0.2 sampai 254.254. Itu IP-nya banyak gitu ya. Tadi kan ada 65.000 IP-nya. Nah, karena kita subnet, dia jadi jaringannya ada banyak 32. Terus hostnya berapa? Nah, untuk nilai host dilihat dari sisanya. Sini. Ini kan ada 8, 9, 10, 11 gitu ya. Berarti ada 11 bit yang tersisa untuk host gitu. Jadi 2 pangkat 11. Nah, hasilnya 2048. Nah, dikurang 2 gitu ya. Jadi hanya bisa diisi 2046 per subnet itu. Ngerti di sini? Ngerti tidak? Ada yang kurang jelas? Jadi yang penting kalian pahami dulu ini nih selisihnya ini. Selisihnya ini tadi kita minjem 5, 5 ini jadi subnet gitu ya. 5 nih tadi nih. Sisanya jadi host. Sisanya jadi host nih. Itu. Yang penting itu aja, jangan sampai kalian salah ya. Jangan sampai kalian, biasanya ada tuh mahasiswa saya temuin, jadi yang dipinjam dia di belakang gitu. Jangan jangan yang ke kanan. Dia harus yang di kiri sini gitu ya. Kalau udah di sini pasti salah deh, pasti berantakan. Gitu. Jadi selalu di sini sebelah kiri. Yang dipinjam dari sini dulu gitu ya. Biasanya sih soal-soal begitu ya, soal untuk UAS itu kok. Ya, Bu Tere ya. Itu kisi-kisi UAS tuh. Jangan dibocorin. Oh, jangan dibocorin. Ya, saya kan baik gitu ya. Nih, jadi seperti itu ya, jangan sampai kalian bingung gitu. Jadi, oh ini berapa jadinya, minjem berapa bit kan gitu. Tadi kan gitu. Karena kita minjem 5 bit jadi 2 pangkat 5. Jadi 32 subnet jadinya. Dan untuk subnet dia nggak dikurangin 2 gitu, karena nggak ada network sama broadcast. Yang ada network sama broadcast itu adanya di host. Makanya kenapa jumlah host ini total host ya sini. Kalau ada pertanyaan misalnya berapa total hostnya, berarti 2048. Terus berapa host yang bisa digunakan, ini total host yang bisa digunakan 2046. Jangan salah, banyak mahasiswa juga salah di sini nih, pada kepleset di sini gitu, antara total host dengan host yang bisa digunakan. Oh, kok bisa beda, Pak? Iya, karena kan kalau total host itu Dikurang belum 2 ya? dikurang apa networknya sama broadcast ya, gitu ya. Karena kan setiap subnet itu kan ada broadcastnya masing-masing. Gitu. Makanya di sini kita kurangi 2. Ya, makanya di sini kurang 2 nih. Gitu. Tapi itu hanya kurangin 2 gitu. Iya, setiap subnetnya dikurangin 2. Gitu ya. Coba kita lihat ada lagi nggak perhitungannya. Udah ya, di sini udah jelas untuk perhitungan ini. Jumlah subnet, hostnya. Nih, ini total host ya. Ini host yang bisa digunakan. Nah, atau yang bisa dikonfigurasi di perangkat perangkat atau alat tadi, kayak misalnya kita bikin apa topologi tadi yang bisa diberikan ke PC gitu ya, ke server gitu ya, ke laptop. Nah, ini yang di 2046 bukan yang ada di sini gitu, karena Yang di di sini berarti ada yang 48 nah, tuh total ya? ya ini total. Ini total ya gitu. 46 yang kosong yang bisa digunakan. Ya, oke. Oh iya nih. Nah, ini beda lagi nih soalnya. Ya, nih. Dia slash 20 nih. Misalnya memiliki kombinasi dua alamat IP MAC ditulis sebagai notasi prefix length.
Ini kan tadi yang itu jumlah bit yang bernilai 1. Ini konfigurasi pada 2 perangkat atau device, misalnya perangkat A. Nah, ini tugas Anda menentukan apakah kedua ini berada pada subnet yang sama atau beda. Nah, gimana caranya? Gini, gampang caranya. Yang penting udah diketahuin subnet max-nya dulu. Itu subnet max-nya sama nih. Ya. Jadi untuk IP ini kita operasikan logika N. Nih N. Udah pernah ya N ya? Masih ingat ya? Ingat nggak N? 1 ketemu 1, kalau di N jadi apa? Yang masih ingat? Halo, gimana? 1 sama 1. Terus 1 sama 0. N itu ibaratnya kayak kali lah ibaratnya. Kalian pernah dapat logika matematika nih? Makanya nih, ini pernah dapat ya nih N nih. And Jangan or Nah, logika di and kan, di or kan, atau not or. pernah Hah? gak nih? Pernah nggak? Harusnya di semester 1 sih udah pernah nih. Iya, di pengantar kita teknologi informasi. Iya, kan belajar metrik, Bu. belajar apa? Lupa kali Bu. Metrik, Lupa. Metrik. Wah, lupa belajar deh. metrik. Belajar Metrik. metrik. Belajar Metrik beda metrik. ya sama ini. Oh, ini di logika matematik biasanya dia ada di STDI. Kita STDI ada nggak mata kuliahnya? nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Di matematika diskrit, Bu. Ada kan? Nah, Nggak ada Tidak ini. Oh, nggak ada. Jadi bilangan N dengan menggunakan logika N itu anggap aja kalian dikali. Jadi kalau misalkan jadi kalau N itu bilangan akan bernilai benar jika 1 ketemu dengan 1. Nah, yang lainnya itu akan menjadi kosong. Jadi misalkan 1 di N-kan dengan 1 itu kan hasilnya 1. Nah, 1 di N-kan dengan 0 atau 0 di N-kan dengan 1 atau 0 di N-kan dengan 0 itu hasilnya akan 0. Itu aja sih simpel. Jadi misalkan sini nih, ini kan ada 172, 16, 17, 30 ya. Belakangnya kan 1, 0 nih yang di bitnya. Bit paling kiri ya. Bit paling kanan. Beneran nih. Bit paling kanan kan ini 0. Terus bawahnya 0 kan. Nah, 0 di N-kan hasilnya dia akan 0. 1 di N-kan dengan 0 hasilnya akan 0. Nah, bilangan yang di N-kan dengan 1, misalkan ini yang paling ujung yang sebelah kanan, sebelah kiri yaitu ini kan 1 di N-kan dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Seperti ini. Paham nggak? Ini tinggal di ini aja sih, tinggal diturun-turunin aja bilangannya. Ya, Gitu. tapi harus tahu logika N-nya dulu. Tapi harus Kalau tahu nggak logika tahu N-nya. dia ngerjainnya Jadi nih. kalau N itu bilangan akan bernilai 1 jika 1 ketemu dengan 1. Yang lainnya akan 0. Tapi kalau OR itu kebalikannya. Seperti itu. Kalau OR itu kalau 1 ketemu 1 malah 0. Or itu ditambah ibaratnya. Jadi ini contoh soal ini adalah nanti di soal UAS biasanya saya akan buat tentukan perangkat mana yang masih dalam satu jaringan. Gitu. Ya. Jadi ada 4 atau 5 perangkat gitu ya. Perangkat mana saja yang masih di dalam satu jaringan gitu. Ya. Seperti itu Nanti ya. ada pilihannya gitu ya. Itu kisi-kisi yang nomor 2 berarti apa ini? Oh, kisi-kisinya udah dikasih tahu. Jadi tugas kalian menentukan 2 perangkat yang berada dalam subnet yang sama. Nanti dikasih 4 atau 5 IP gitu ya. Dilihat mana yang sama. Kalian harus meng-N-kan dulu. Itu IP address. Ini tempatnya langsung. Enggak, satu-satu. Dicek satu-satu. Ini kan ada Cek satu-satu. ini baru 2 perangkat ya. 2. Kalau 4 perangkat berarti A. Subsetnya sama. Iya. Gitu. Nanti kalau udah dapat hasilnya kelihatan Tentuin gini. subnetnya pakai logika N. N. Kayak N. Jadi Itu misalkan selalu pakai logika N apa? logika N.
Jadi misalkan nih ada device 1, device 2, device 3, device 4. Kalian cocokkan dulu device 1 dengan device 2. Itu hasil subnetnya sama nggak? Terus device 1 dengan device 3 hasil subnetnya sama nggak? Mana yang sama? Gitu. Untuk mengeceknya ya ini menggunakan logika AND untuk mengetahui subnetnya. Jadi kalau subnetnya nilainya sama-sama 172.16.16.0 ya berarti dia masih di dalam satu jaringan yang sama. Mana nih? Gimana, paham nggak? Paham, Bu. Oke. Silakan Pak Engki. Lanjut ya, nanti. Kalau ada yang kurang paham, tanya aja langsung. Gitu. Pada ntar pas ketemu soalnya bingung malahan. Nah, ini sama ya. Tadi kan yang A nih. Untuk A, kita N-kan dulu nih. Si IP ini, Itu yang 172.16. Hah, kenapa? 255, 255, 240 itu udah disediain atau kita nyari sendiri? Kenapa, Bu Tere? 255, 255, 240 itu ya kita yang nentuin. Oh, dari soalnya gitu ya, ini. Iya. Ya. Dilihat dari soal ini kan slash 20 dia. Kalau slash 20 kan berarti kan di sini 16 ya. 16 tadi. Berarti 20 berarti 4. Dia ada 4 bit. Nih. Berarti 1110000. Nah, ini di desimalin jadi 240 Oh gitu. gitu ya. Biasanya tipe soalnya seperti ini, nggak dikasih subnet max-nya seperti ini. Dikasihnya Iya. slash gitu. Iya, iya. Jadi kamu harus bisa merubah slash-nya itu jadi subnet max. Baik, Pak. Gitu ya. Oke. Ini kan perangkat A kita hitung dulu gitu. Tadi karena 2 perangkat dihitung A-nya, di N kan, nanti dapat nih subnetnya. Nah, ini juga kita kan harus sebenarnya dia kelas B depannya pasti sama nih 172.16 ya, nggak berubah. Yang berubah ya di sini nih. Yang di oktet ketiga. Jadi kita hitung aja nih oktet ketiganya berapa sih? Misalnya 0001. Nah, ini ada di mana nih satu ini? Ya kalau mau gampangnya kayak yang kemarin yang sempat diajarkan kan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 gitu kan, ada tabel gitu. Oh berarti dia satunya di 16, berarti 16 ini 0 semua, titik 0. Berarti dia ada di network ini, di subnet 172.16.16.0 gitu. Di B juga sama, kita hitung juga gitu satu-satu gitu. Ini sama subnet max-nya. Nah, nanti berarti yang berubah di sini kan gitu ya. Misalnya kalau kebetulan dia di sini kan 0 ketemu 1 jadi 0, 0, 0 gitu ya. Pas ini 1 ketemu 1 jadi 1. Nah, berarti ini sama nih dia nih. Berarti di 172.16.16.0. Berarti si A sama B ini berarti dalam network yang sama. Itu cara pengerjaannya gitu ya. Oke. Oke, ini lanjut ya. Tadi udah 2 kisi-kisi tuh jenis soal untuk subnet ini. Nah, ini subnet kelas B, di CDR-nya tadi. Jadi ini 17 sampai 24. Sebenarnya nggak sampai 24 doang ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini hanya 8 bit yang ada di oktet ketiga gitu. Sedangkan di kelas B itu ada lagi oktet keempat gitu ya, sama seperti kelas C gitu kan. Nanti ada 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 gitu. Konsepnya sama. Yang penting kalian fokusnya kalau mengerjakan subnet itu 8 bit tadi gitu ya. Lihat 8 bit, nanti ketika dia ada sampai slash misalnya 25, ini kan hanya 24 nih. Kalau 25 berarti ada tambah 1 lagi di oktet ke 4 gitu. Ada nggak nih? Oke. Oke, ini hanya teori aja ya. Nah, ini ada lagi contohnya. Kelas B. Ini slash 17. Nah, berarti kan defaultnya dia slash 16. Ternyata dia slash 17. Ya. Oh, berarti gampang ya. Berarti dia cuman minjem 1 bit. Gitu. Itu aja. Oh, 1 bit. Berarti 2 pangkat 1. Itu untuk jumlah subnetnya.
ya. Terus sisanya berapa? Ya, sisanya berarti 0 ini semua nih. Itu untuk hostnya, ya. Jadi kalau si subnetnya hanya 2, terus jumlah hostnya per subnet itu ada 32.766. Gitu, karena tadi dia 2 pangkat 15 ini. Sisanya gitu ya. Kalau host, kalian ingat aja berarti sisanya. Gitu ya. Oke. Dan dia untuk subnet max-nya /17 berarti 255.255.128. Karena kan kalau defaultnya dia 255.255.0.0 gitu ya. Karena dia udah subnet, main subnet 17 tambah 1 di sininya nih. Ya. Ini kita jadiin desimal yang ini ya. 1 0 semua ini jadinya 128. Oke. Sudah ya? Ada pertanyaan silakan langsung nanya aja. Nah, ini apa nih? Oh, ini IP-nya. Ya. Ini ada apa nih? First-nya, first address-nya. Ya, first address-nya. Ini last-nya. Nah, ini ada broadcast tadi. Kan karena dia jadinya 2 ya. Sini 2 network kan. 2 jaringan gitu ya. 2 jaringannya berapa aja, Pak? Itu kan pertanyaannya misalnya. Sebutkan 2 networknya dari yang sini. Gitu ya, lanjut tadi. Tadi 172.16.0.0. Terus selanjutnya apa? Berarti 172.16.128 networknya nih. Ya. Jadi lanjut dari soal ini dia jadi 2 networknya ini. Ini warnanya beda ya. Network pertama ini 172.16.0.0. Network kedua 172.16.128.0 gitu. Nah, ini udah networknya. Terus IP-nya berapa nih di setiap network gitu. Nah, kalau ini berarti kita tinggal tambahkan 1 ya. Ini kan first-nya. Yang pertama berarti tambahin 1 di belakangnya 172.16.0.1. Ini IP address yang bisa digunakan di alat-alat jaringan. Sampai kapan? Itu atau sampai berapa? Nah, biasanya yang masalah kan di sini sampai berapanya nih kita nggak tahu nih soal sini ya. Nah, kita harus lihat dari sininya dia nih, yang network keduanya. Gitu. Karena network keduanya kan 172.16.28.0, berarti broadcast-nya berapa nih? Nah, ini kita kurangin 1. Kita kurangin 1, dia jadi 172.16 titik, kan tadi 128, berarti 127 ya, titik 255. Itu. Nah, ini udah dapat. Ini udah dapat. Berarti nyari yang terakhir IP-nya ini dikurang 1. Itu jadi 172.16.127.254. Gitu. Ini dapat nih jadi dapat kita untuk subnet yang pertama. Networknya ini 172.16.0.0, IP-nya 0.1 yang pertama, IP yang keduanya 172.254. Broadcast-nya 127.255 ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berarti tadi 128 nih, 2.0. IP pertamanya berapa? 128.1 gitu ya. Terus terakhirnya berapa? Nah, itu ya. Karena terakhirnya nggak ada kan broadcast-nya berarti kan. Kalau broadcast berarti dia 255 semuanya nih. Satu semua ya nilainya 255.255. Nah, terus IP yang terakhirnya berapa? Berarti yang 255 ini dikurang 1 jadi 254. Jadi 255.254. Jadi kita dapat ini kombinasinya ini. Itu untuk jumlah 2 subnet yang bisa dibuat atau 1 bit yang dipinjam. Itu. Oke, ada pertanyaan? Sini udah jelas? Untuk nentuin ini ya. Itu tadi jumlah subnet gitu ya. Host per subnet. Terus subnetnya berapa aja gitu ya. Misalnya tadi jadi 2 berarti yang pertama berapa, yang kedua berapa. Terus IP address-nya sama broadcast-nya. Sama si subnet max tadi, saya lupa nih subnet max-nya. Ini yang ditanyakan di soal biasanya. Gitu. Nah, ini ada latihan nih, coba dikerjakan.
Coba ada yang mau bisa kerjain? Ya 172.16.74.56 ya. Ini dia ada berapa bit yang dipinjam. Kebetulan ini yang diketahui subnet max-nya 255.255.192.0. Berarti dia slash berapa ya? Bukan slash yang tadi. Kalau tadi kan ketahuan 17, 18, 19, 20 gitu ya, ketahuan di situ. Kalau di sini ketahuannya 255.192. Nah, berarti kalau 255.192 berapa? Per 18 kan, per 19. 18. Nah, jadi berapa untuk jumlah subnetnya? Jumlah subnetnya jadi 18. Eh? 18 jadi 3. Jadi 2. 2. Jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Gitu. 4. 2 pangkat 2. 4. Jumlah hostnya? Jumlah hostnya Berapa nih? 32. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 14. 2 pangkat 14. 2 pangkat 14 berapa sih? 16.384 Wah, oke. Dikurang 2 ya. Itu total ya? total. Ya, itu total. Totalnya 16.384 ya, jumlah hostnya. Kalau misalnya ada pertanyaan host yang bisa digunakan, berarti dikurang 2, 16.382 ya. Nah, ini ada nih, the subnet max for 1 bit subnetting is subnet max-nya. Sama kali ya. Ya, berarti nanti di ini nih, diminta ini nih. Diminta ini. Kalau jadi 4 berarti 4. Gitu. Nah, 4 berapa aja network address-nya? Gitu ya. Nih, misalnya ini waktu udah mau habis nih ya. Iya. Iya, makanya nih. Ada yang kurang jelas gak nih? Itu yang di subnet max gimana Pak? Bentar dulu. The subnet max for 1 bit subnetting. Subnet max yang ditanya. Bu Tere ini gimana? Yang ditanyanya? Coba kita lihat. Jawabnya ada gak? 192 ya. Kita dulu. Ini ya subnet max ya sebenarnya kan udah kelihatan ya si soalnya nih di sini. Iya. Ya kan? Subnet max gitu ya. Oke, ini udah ada jawabannya nih. Subnet max-nya berarti ini. Udah tadi kelihatan. Nah, ini tadi diminta si networknya kayak ini. Kalau ini yang 2 berarti jadi 2. Kalau ini jadi 4. 4 itu dari mana aja gitu ya. Nah, ini caranya. Pasti pertama fokusnya kita di sini. Ini pasti pertama di sini. Gitu ya. Meskipun dia awal-awal di sini, tapi ini awalnya ini. Gitu. Jadi ini adalah network yang pertama. Jadi 172.16.0.0 atau dibilang dia ini kombinasi bit ya. Kan tadi kan yang dipinjam adalah 2 bit ya. 2 pangkat 2 sama 4. Ini 2 bit ini. Nah, dari 2 bit ini kombinasinya ini 00, 01, 10 sama 11 gitu. Nih yang dimainin sini gitu ya. Yang pertama 00, 0 semua jadinya 16.0.0. Terus 01 jadi 01 000 semua jadinya berapa? 64 gitu ya sini. Terus 18 dapatnya ini kombinasi ini. Jadi 10 00 semua 128. Oke. Sampai yang terakhir 11 ya. Nih 11 0 semua. Ini kan kalau kita desimalin jadinya 192. Oke. Ya. Nah, atau bisa aja ada lagi mahasiswa, oh Pak saya mau cara gampangnya gimana? Jadi 4. Lihat aja kelipatannya gitu ya. Kelipatannya lihatnya di mana?
karena dia 2 bit berarti di sini gitu ya. Nah, ini di sini adanya 64 nih. Ini bit 64 berarti dia kelipatan 64. Ya, jadi 0, 64, 128, 192. Ini kan kelipatan 4 ya. Ya kan? Gitu. Itu terserah kalian caranya. Gimana cara kalian menghafalinya, ngartiinnya terserah kalian gitu ya. Soalnya saya dikasih tahu mahasiswa gitu, Pak, saya caranya gini aja. Oh ya, nggak apa-apa. Itu bisa juga gitu ya. Yang penting kita tujuannya sama gitu. Hasilnya benar. Nah, ini udah dapat. Terus yang di sini kan juga minta nih first IP address, less-nya sama broadcast gitu ya. Ini kita cuman baru dapat si networknya doang. Terus gimana caranya? Nih. Yang pertama berarti selalu tambah 1 di depannya ya. Tadi kan 0.001, 64.1, 128.1, 192.1 gitu ya. Terus yang terakhir gimana? Nah, kalau terakhir hampir sama yang tadi, karena kita di sini. Dilihat nih. Dia kan batasnya di 64. Berarti dia di broadcast-nya ini ada di 63 kan? Iya. Nah, gitu ya. 63.255. Lihat nih. Broadcast yang pertama nih. 63.255. Nah, berarti kalau yang terakhir, IP yang terakhir 63.254 dikurangin dari sini. Gitu. Ini coba lihat. Nah, ini ya. Lebih jadi detailnya seperti inilah gitu, ibaratnya lebih enak. Ada first-nya, ada less-nya, ada broadcast gitu. Makanya kenapa kita lihat si network-networknya ini masing-masing. Karena ini ibaratnya temboknya lah nih ya, batasannya nih. Jangan sampai kita melewati batasnya ini dia, tembok-temboknya ini ibaratnya. Kalau 1 ya sampai di sini berarti nih 63. Kenapa? Karena dia udah ditembokin di 2 ini 64.0. Dia harus di bawah 64.0. Ketiga juga nih, misalnya yang 2 ya. 2 ini nggak boleh lebih dari 128.0. Kalau kalian hitung 128 sekian, itu misalnya 1, berarti udah punya dia nih, gitu ya. Dan network ketiga. Keempat juga gitu. Kalau 4 kan berarti karena dia temboknya nggak ada ya paling belakang. Nah, nanti carinya yang 255. Ini hampir sama seperti yang tadi nih. Yang ketika kita hitung cuma 2 ya di sini nih. 255.255. Kenapa? Waktunya udah habis, Pak. Disuruh hidup kelas lain. Iya emang. Bentar dulu bentar. Bentar nih terakhir nih. Ya. Sampai sini aja nih. Ada pertanyaan nggak? Ya, itu sih jelas. Nggak ada ya? Berarti bisa ya? Recordnya di itu Pak dikirim ke mana Apa? gitu Pak? Recordnya Pak. Oh iya Absensi nanti. gimana, Pak? Kenapa? Absensi. Absensi. Itu absensi silakan sama Bu Tere. Silakan Bu Tere. Hadir semua. Baik, Bu. Terima kasih.